Halo pemirsa, program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel Newspoint. Pemirsa, jumlah profesor UB bertambah lagi. 2 orang doktor bidang ilmu ekologi tanaman Fakultas Pertanian dan bidang ilmu kimia analitik Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dikukuhkan sebagai profesor. Strategi peningkatan produktivitas lahan salin melalui pengelolaan produksi tanaman menjadi penelitian unggulan yang mengantarkan Dr. Insinyur Nurul Aini MS meraih gelar Profesor bidang ilmu ekologi tanaman Fakultas Pertanian. Dalam orasi ilmiah yang disampaikan saat pengukuhan profesornya, ia menyampaikan bahwa persoalan lahan salin Indonesia yang luas menjadi tantangan bagi sektor pertanian untuk membuat lahan menjadi lebih produktif. Sektor pertanian memainkan peran kunci sebagai tulang punggung dalam proses pembangunan ekonomi sebuah negara. Permintaan dan pemenuhan kebutuhan pangan global diproyeksikan meningkat hingga 2 kali lipat pada 50 tahun ke depan. Hal tersebut menjadi sebuah tantangan besar bagi keberlanjutan pertanian. Seiring dengan beberapa permasalahan seperti bertambahnya populasi global, pemanasan global yang berdampak pada perubahan iklim dan cuaca, semakin berkurangnya lahan produktif untuk kegiatan pertanian, menurunnya kualitas tanah, minimnya ketersediaan air, dan salinitas tanah. Hal ini menjadi tantangan ke depan yang tidak bisa dihindari adalah ekstensifikasi produksi tanaman ke lahan-lahan marginal, di antaranya adalah lahan salin. Pada kesempatan yang sama, Dr. Ani Mulya Suryani MS juga dikukuhkan sebagai profesor di bidang ilmu kimia analitik dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Ia menyampaikan orasi ilmiah yang berjudul Sensor Elektrokimia untuk mendeteksi kadar residu pestisida dalam sampel sayuran dan buah-buahan. Dan yang ingin saya perkenalkan pada pagi hari yang cerah ini, yaitu pestisidameter atau sensor pestisida untuk mengukur residu pestisida dalam pangan. Nah, residu pestisida ini adalah suatu turunan pestisida atau pestisida itu sendiri yang mana merupakan akibat langsung maupun tidak langsung pada proses pertanian. Karena kita harus ketahanan pangan, mau tidak mau penggunaan pestisida itu tidak bisa dihindari. Sehingga harus diwaspadai adanya residu pestisida dalam produk-produk pertanian sesuai dengan SNI 7313/2008. Nah, hal ini perlu dikontrol, harus dimonitor. Dimonitor agar apakah produk-produk pertanian itu memenuhi syarat sesuai dengan SNIK. Nah, oleh karena itu kami mengusung suatu alat yang lebih mudah untuk diaplikasikan dan bisa dilakukan di lapangan, sehingga kontrol kualitas hasil pertanian ini bisa dilakukan lebih cepat. Kegiatan pengukuhan profesor ini dilaksanakan pada rapat terbuka Senat Universitas Brawijaya yang digelar secara daring dan luring di Gedung Widyaloka yang dihadiri oleh Ketua Senat serta Rektor Universitas Brawijaya. Dinia Sari Dewi melaporkan. Persoalan kelangkaan kontainer berpendingin akan segera terjawab. PT Inka bekerjasama dengan FPIKUB dan Asosiasi Pengusaha mengembangkan river container untuk mendukung ketersediaan kontainer yang tepat guna dan murah sesuai kebutuhan eksportir. Kelangkaan kontainer yang terjadi dalam industri kelautan dan perikanan dijawab oleh BUMN PT Inka dengan mengembangkan river container dalam negeri untuk mendukung ketersediaan kontainer yang tepat guna dan murah sesuai kebutuhan eksportir.
Hal tersebut dijelaskan oleh Direktur Utama Inka Insinyur Budi Noviantoro dalam FGD pengembangan river container sebagai dukungan penguatan hilirisasi industri kelautan dan perikanan bersama UB dan Kemenko Marinvest. PT Inka sebagai BUMN yang sudah memiliki pengalaman mencoba merilis prototipe river container, tentunya dengan masukan dari semua pihak seperti UB, Asosiasi AP5I, Asosiasi Rantai Pendingin Indonesia, dan yang lainnya. Masukan ini penting agar kontainer berpendingin yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pengguna dalam menjalankan bisnisnya. Dari berbagai sudut pandang stakeholder kita bisa ikuti, pantau. Yang pertama dari Fakultas Perikanan kita mengkaji secara akademis bagaimana ikan-ikan itu bisa dipertahankan kualitasnya, dan kemudian muncul berbagai permodelan teknologi yang diusulkan kira-kira bisa diintervensi pada tingkat atau pada level-level tertentu. Yang kedua, penyampaian materi dari Pak Asdep. Terima kasih Pak Asdep. Beberapa pengamatan Pak Asisten Deputi menyampaikan berbagai persoalan yang real di lapangan dan sudah tercatat, terpantau, dan bahkan teridentifikasi, dan dikolaborasi dengan kekuatan birokrasi untuk bisa mengintervensinya. Saya kira kemudian bisa menggandeng beberapa stakeholder terkait, yaitu PT Inka sebagai perusahaan yang diarahkan atau didorong oleh pemerintah untuk membuat suatu permodelan, mengintervensi di mana lokus-lokus terjadinya putus rantai terhadap peningkatan atau mempertahankan atau mendelay kualitas ikan itu tetap dalam kondisi utuh. Dan yang terakhir saya kira Bu Isma sangat luar biasa. Bu Isma, kami belajar banyak dari Bu Isma, dan saya kira kalau di wilayah-wilayah di negeri ini kemudian ada tokoh-tokoh seperti Bu Isma yang terus ingin mendorong agar supaya tempat pemasaran yang higienis dan kemudian menjadi nyaman bagi para pengunjung. Karena kita ketahui bahwa ikan itu berbau, dalam tanda petik adalah amis, maka banyak sekali orang menghindari tempat-tempat itu. Tetapi ketika mungkin sudah didesain ke depan jauh lebih baik, seperti yang disampaikan oleh Bu Isma tadi, bahkan akan diintervensi, diinisiasi oleh Kemenko Marves dengan menggandeng PT Inka, kemudian AP5I dan ARPI. Saya kira mudah-mudahan ke depan akan terbangun pasar ikan higienis yang tetap menjamin mutu dan kualitas dari ikan ini akan terus bisa layak dikonsumsi. Kami intinya dari industri akan backup full gitu ya. Dan tadi sudah banyak disampaikan Pak Dekan, Pak Asdep untuk ini. Saya kira saya mengapresiasi pertemuan seperti ini karena kami memang dari industri sebetulnya butuh masukan kira-kira apa yang dibutuhkan masyarakat yang mungkin Inka bisa buat. Ya, dari si pengalaman Inka alhamdulillah, kalau Bapak Ibu sekalian yang sudah pernah naik kereta api di Jawa khususnya dan di Sumatera, hampir seluruh AC itu adalah buatan Inka, ya, satu. Kemudian juga dari harga, insya Allah nanti itu akan lebih bersaing lah ya, karena kita dulunya sebelum Inka berproduksi AC untuk kereta itu kita impor dari Jepang. Karena alhamdulillah kita bisa mengurangi harganya ya sampai kira-kira hampir 60% gitu ya. Jadi ini berharap nanti dengan pengalaman Inka yang cukup banyak, malah kita ekspor ke Filipina dan Bangladesh. Aslinya ini kita sudah menguasai teknologi pendingin. Jadi tinggal nanti minta masukan daripada tadi Bu Isma sebagai user, dan secara teknologi nanti disebut dengan teman dari Umbra, sehingga kita dapat formulasi yang terbaik untuk teman-teman, yang terbaik juga untuk user, yang terbaik untuk Indonesia khususnya untuk kita bisa menjaga kualitas ikan. Jadi saya atas nama seluruh jajaran PT Inka, Persero, dan seluruh karyanya mengapresiasi pertemuan hari ini, dan ini saya kira kelanjutan di pertemuan berikutnya sebelumnya. Dan yang terpenting adalah nanti bagaimana kita aksi di lapangan. Tadi Pak Deputi, Pak Asdep juga, Pak Dekan juga mengarahkan kita segera turun mencari lokasi tentu berdasarkan diskusi-diskusi panjang serta teknis untuk bagaimana kita bisa membuat prototipe
yang sesuai dengan daerah dan kondisi atau komunitas ikan masing-masing. Saya kira itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dalam masa pandemi saat ini, jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Apalagi saat ini Indonesia sedang marak lonjakan kasus COVID-19 dan juga telah tersebar beberapa varian baru. Mari kita simak penjelasan dari Dr. William, salah satu virolog Universitas Brawijaya berikut ini. Jadi virus varian baru ini sebetulnya adalah hasil dari mutasi. Jadi virus asalnya dari Wuhan itu dia berubah, jadi ada perubahan gen di dalamnya, akhirnya merubah sifat dari virus itu sendiri, dan perubahan itu beda-beda lokasinya. Jadi ada yang mutasi misalkan di gen A, kemudian ada di gen B, kemudian ada di gen D mungkin. Nah, itu yang menghasilkan varian-varian baru. Kalau dari WHO itu ada 4 varian yang diperhatikan saat ini, yaitu alpha. Alpha itu yang varian B117 atau dulu dikenal sebagai varian Inggris, kemudian beta itu B1351 atau dulu dikenal sebagai varian Afrika Selatan, kemudian delta itu yang B1617.2 itu varian India, kalau gamma itu adalah P1, dia varian dari Brasil. Cuman kalau yang Brasil ini penyebarannya nggak terlalu luas, tapi sedangkan yang alpha, beta, dan delta ini lebih luas. Dan perbedaannya apa? Nah, varian-varian itu dia lebih transmissible, jadi lebih mudah ditransmisikan. Untuk alpha dan beta, dia sekitar 50% lebih mudah ditransmisikan daripada varian asli. Kalau yang delta ini, dia sekitar 60% lebih mudah ditransmisikan daripada varian yang sebelumnya. Selain mudah ditransmisikan, dari hasil penelitian di Inggris juga menunjukkan bahwa varian ini lebih berisiko menyebabkan pasiennya itu butuh dirawat inap. Jadi kondisinya cenderung lebih berat daripada varian sebelumnya. Varian baru COVID-19 sangat cepat bertransmisi sehingga menimbulkan terjadinya lonjakan kasus penyebaran virus COVID-19. Hal ini disampaikan oleh virolog Universitas Brawijaya Dr. William. Mari kita simak penjelasannya. Jadi kalau transmisinya sebetulnya sama saja, varian baru alpha, beta, dan delta dengan virus yang asli dari Wuhan sebetulnya transmisinya sama, transmisi utamanya melalui droplet. Jadi pencegahannya sebetulnya sama. Jadi yang penting adalah protokol kesehatan. Pakai masker, kemudian jaga jarak, cuci tangan, kemudian etika batuk dipakai siku itu ya. Kemudian sekarang karena vaksin juga sudah tersedia, jadi diharapkan yang bisa mengakses vaksin segera mengakses vaksin. Jadi untuk pencegahan tidak ada perbedaan dengan varian sebelumnya. Dari WHO sendiri juga anjurannya tetap sama, jadi protokol kesehatan ditambah lagi dengan vaksin. Vaksin. Iya. Berbicara tentang vaksinasi, ya. Apa yang perlu diluruskan di masyarakat informasi terkait dengan vaksin, khususnya AstraZeneca ini yang katanya efeknya lebih besar dibandingkan Sinovac, dok? Ya, jadi yang perlu kita perhatikan adalah misalkan ada kasus seperti yang beberapa waktu lalu ada yang meninggal ya karena AstraZeneca, perlu kita cermati dulu. Kita lihat dulu apakah betul yang meninggal ini memang murni karena vaksinnya ataukah mungkin karena faktor yang lain. Karena vaksinnya bisa menyebabkan pertama mungkin alergi, bisa ya, alergi terhadap komponen vaksin ya. Kemudian mungkin juga dia punya penyakit penyerta yang lain. Cuman mungkin dia sendiri tidak tahu dan orang lain juga nggak tahu. Makanya itu perlu diselidiki karena itu POM kan menyetop satu batch khusus untuk diteliti lebih lanjut apakah betul ini karena vaksinnya ataukah bukan. Sebetulnya sebelum di Indonesia, sebelumnya di Eropa juga pernah ada kasus seperti itu. Jadi setelah diberi AstraZeneca ternyata ada penggumpalan darah di sana, diselidiki apakah betul kena vaksin atau bukan. Tapi ternyata bukan murni karena vaksinnya, akhirnya vaksinnya setelah dihentikan di sana dilanjutkan lagi. Jadi yang perlu diperhatikan adalah itu. Jadi jangan misalnya ada kasus gitu, oh ini karena vaksin, tapi kita teliti dulu. Kalau memang misalkan betul karena vaksinnya, dari BPOM, dari pemerintah pasti akan menyetop vaksin tersebut. Seperti itu. Baik. Kemudian apa pesan dok untuk masyarakat terkait dengan virus varian terbaru, kemudian peningkatan virus corona beberapa minggu ini akibat libur lebaran, dan terkait juga pastinya dengan vaksinasi dok? Ya. Jadi kalau pesan dari saya tetap protokol kesehatan dijaga ya. Jadi jangan kendor, jangan abai. Kalau dari pengamatan saya sendiri akhir-akhir ini banyak orang yang
berkerumun, tidak pakai masker. Bahkan tadi pagi saya berangkat kerja pun masih lihat di pinggir jalan orang-orang yang tidak bermasker, ya jalan berdua bertiga sambil ngobrol tidak bermasker. Jadi ya protokol kesehatan tetap kita jaga, ya. Jadi jangan sampai kendor karena transmisinya tetap sama sebetulnya. Jadi kuncinya adalah protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, ya, tidak berkerumun. Kemudian juga vaksin juga, selama ada kesempatan untuk mendapatkan vaksin ya sebaiknya divaksin. Walaupun akhir-akhir ini mungkin logistiknya agak susah juga ya, jadi seringkali begitu dibuka vaksin langsung penuh. Tapi sebisa mungkin begitu ada kesempatan segeralah vaksin. Paling nggak bisa membantu mencegah transmisi, bisa mencegah sakit dari COVID. Walaupun mungkin vaksin bukan berarti 100% tidak akan terinfeksi, tapi setidaknya bisa mencegah jangan sampai sakitnya sampai berat. Seperti itu. KKN tematik Universitas Brawijaya kini dapat menjadi pilihan bagi mahasiswa. Program ini merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan berdasarkan tema tertentu, didampingi dosen pembimbing lapangan. KKN tematik merupakan salah satu pilihan program KKN bagi mahasiswa Universitas Brawijaya yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk berkontribusi dan bekerja sama dalam program pengabdian seperti program Doktor Mengabdi. Oke, jadi KKN tematik itu bagian dari KKN, salah satunya adalah KKN Dokter Mengabdi nantinya. Nah, di KKN Dokter Mengabdi itu mahasiswa akan dikirim memang ke banyak tempat. Kita ada 20 desa yang masuk ke dalam skema KKN tematik. Ada di 12 kabupaten dan kota di 6 provinsi yang berbeda. Jadi karena program Dokter Mengabdi itu kan ke seluruh wilayah Indonesia. Nah, KKN kita support untuk program Dokter Mengabdi tersebut. Nah, kemudian tugas mahasiswa nanti adalah membantu tim Dokter Mengabdi sekaligus menghasilkan luaran-luaran yang setara dengan KKN. Waktunya kalau KKN Dokter Mengabdi itu 4 SKS. Jadi kalau dari sisi waktu atau kuantitas yang harus dipenuhi itu 181 jam kegiatan. Nah, itu yang dialokasikan dari adik-adik mahasiswa untuk membantu tim Dokter Mengabdi. Sebelum pelaksanaan KKN tematik ini, mahasiswa dibekali keterampilan untuk berinteraksi dengan masyarakat agar output program tercapai maksimal. Kalau program-program KKN itu outputnya bisa video kegiatan, berita kegiatan di online maupun majalah, koran itu boleh. Kemudian kegiatan kalau dari sisi kontennya sendiri biasanya berisi pemetaan, terus pembuatan potensi wisata, terus pemetaan UKM misalkan, atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya lebih ke membantu masyarakat tapi tidak fisik, karena memang kita tidak banyak pendanaan untuk KKN, tapi lebih banyak ke konten-konten desain konsep seperti itu. Nah, di pembekalan yang kemarin kita juga masukkan bagaimana sih cara berinteraksi dengan masyarakat, kemudian itu yang dari Bandaware yang kita undang, salah satu program pengabdiannya kerjasama Indonesia dengan Australia di Maluku. Kemudian yang satunya adalah dari Travelism, itu yang mereka biasa membuat desa-desa wisata. Nah, harapannya nanti adik-adik mahasiswa mulai bisa mengkonsep bagaimana sih membuat desa wisata, bagaimana berinteraksi dengan masyarakat, dan lain sebagainya. Kemudian mereka kita juga bekali dengan pengetahuan tentang COVID. Jadi kita selalu bergandengan tangan dengan Satgas UB dan Satgasnya NU kalau nggak salah dari Fakultas Kedokteran. Nah, mereka memberikan pembekalan sedikit banyak pengetahuan tentang COVID kepada mahasiswa, sehingga harapannya pada waktu turun ke lapang nanti ya kita sama-sama menjaga. Informasi seputar KKN UB bisa diakses di laman kkn.ub.ac.id. Dinia Saridewi dan Yordan melaporkan untuk UB TV. Pemirsa, menggunakan jaket dan t-shirt alma mater tercinta tentu menjadi sebuah kebanggaan bagi Civitas Akademika. Nah, berikut ini ada info untuk Anda tentang merchandise official milik Universitas Brawijaya.
Ingin menggunakan pernak-pernik UB yang keren dan trendy? UB Merch punya produk yang kamu butuhkan. Ada t-shirt, hoodie, tumbler, tote bag, dan beragam merchandise lain yang membuat penampilan kamu semakin bergaya. Jadi memang kita menyediakan merchandise official milik Universitas Brawijaya, kemudian kita juga menyediakan untuk aparel, artinya di sini kebutuhan-kebutuhan dari fakultas ataupun dari universitas dan juga lembaga yang ada di Universitas Brawijaya. Nah, kalau untuk jenis-jenis produk yang kami miliki, kalau untuk merchandise sekarang kita ada tumbler, kita punya kaos, kita ada hoodie, jaket, kemudian kita juga punya tote bag. Yang sedang kita proses produksi sekarang, kita juga lagi produksi bahan-bahan atau merchandise dari kulit seperti nanti sleeve-nya laptop, terus kemudian card holder, kemudian ada juga nanti ada ID card lanyard kayak gitu. Dan kalau untuk apparel sendiri, kita sebenarnya menyediakan seluruh kebutuhan merchandise. Kita bisa menyediakan mulai dari bandelnya fakultas ataupun universitas, kemudian ketika ada pemesanan untuk tas disnatalis, baik itu kaosnya juga dan yang lain-lain. Memiliki desain menarik dan bahan dengan kualitas terbaik, UB Merch membuka gerai di 5 titik kampus Universitas Brawijaya. Di antaranya di KPRI UB, UB Cafe, outlet UB Merch, UB Guest House, dan Gria Brawijaya. Namun sejak pandemi, UB Merch membuat strategi pengembangan usaha dan penjualan online di beberapa marketplace. Di era pandemi ini kita harus terus berinovasi untuk bisa meningkatkan pendapatan dari UB Merch sendiri. Jadi kalau berdasarkan Pertor nomor 66 tahun 2020 kemarin, memang UB Merch juga melayani untuk jasa kreatif. Artinya jasa kreatif di sini kita melayani unit-unit yang ada di BUNA maupun umum untuk pembuatan konten-konten promosinya. Artinya mungkin kita membuatkan mulai dari posternya hingga konten-konten di media sosialnya. Terus kita juga melayani ketika mereka mau membuat event. Jadi di sini kita membantu untuk mengkonsep acaranya yang tujuannya lebih kepada promosi dari lembaga atau organisasi tersebut. Nah, sementara ini kita karena pandemi, strategi yang kita lakukan adalah kita melakukan penjualan secara online. Secara online di sini kita tersedia di Tokopedia dan juga di Shopee, di UB Merchandise. Nah, karena sebenarnya penjualan dari merchandise ini akan lebih baik ketika ada kunjungan ataupun event. Namun karena offline seperti ini, maka ini kita geser menjadi online. Nah, kemudian untuk strategi marketing kita menyambut Maba 2021 ini yang rencana sesuai dengan surat edaran Pertor kemarin akan ada luring 25%. Kita sudah menyiapkan strategi untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga mahasiswa yang ada di dalam kampus, karena kita juga ingin bersinergi bersama. Artinya kita menggandeng, merangkul teman-teman mahasiswa untuk sama-sama mengembangkan unit bisnis atau bisnis yang ada di Brawijaya ini. Info produk dan kerjasama dapat diakses melalui akun Instagram @ubmerch.official. Dinia Sari Dewi dan Hafiz melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu saksikan News Point setiap hari Senin sampai Jumat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kerabat yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.